Selamat sore sahabat Femina. Selamat datang di webinar Sumber Income Alternatif Saat New Normal, persembahan dari Femina dan Aliansi Indonesia. Dan ini merupakan seri kedua setelah tayangan webinar kita yang pertama pada 18 September 2020 lalu. Apa kabar semuanya yang sudah berkumpul di Zoom meeting kita pada sore hari ini? Semoga semua teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru untuk menambah semangat kita menjalani kehidupan yang memang relatif baru, dalam tanda kutip, di masa COVID-19 ini. Saya Peti Fatima, Editorial Director dari Prana Group dan pemimpin redaksi dari Femina, akan menemani teman-teman semuanya yang sudah hadir sore hari ini hingga nanti pukul 17.30. Kita akan sama-sama belajar sesuatu dan juga mendengarkan cerita yang inspiratif dari teman-teman perempuan yang hadir pada sore hari ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang income alternatif. Kenapa topik ini penting? Yang paling gampang alasannya adalah karena ekonomi kita pada saat ini, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, itu masih gonjang-ganjing. Kita belum tahu kapan COVID berakhir, tapi yang jelas COVID-19 sudah memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, dan juga mungkin sebagian besar dari kita sudah merasakan ini. Banyak kantor-kantor yang merampingkan perusahaannya, mungkin melakukan PHK, mungkin melakukan perumahan karyawan atau mengurangi gaji karyawan dan lain-lainnya. Tidak ada satupun yang mau situasi ini terjadi. Entah itu karyawan, apalagi pemilik ya, sama aja. Pasti semua orang ingin yang sebaliknya. Tetapi yang jelas kenyataannya berkata lain. Saat ini ekonomi sangat buruk, kalau boleh dikatakan seperti itu, dan kita harus mulai berpikir sesuatu yang lain. Saya mau membagikan satu riset baru dari McKinsey Global Institute yang dirilis pada bulan Juli 2020 yang mengatakan bahwa pekerja wanita seperti kita ini 1,8 kali lebih rentan terdampak COVID-19 dibandingkan pekerja pria. Itu artinya apa? Ini ada suatu data tambahan dari riset tersebut, yaitu ternyata sekitar 62% dari tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian selama COVID-19 di Indonesia itu ternyata wanita. Nah, ini bukan gambar yang menarik ya, bukan gambar yang menggembirakan, tapi kita juga harus berpikir kalau begini situasinya kita harus ngapain? Hidup harus jalan terus. Nah, intinya kita harus mulai berpikir mengerahkan kemampuan di luar pekerjaan utama kita yang mungkin sekarang menjadi sumber income. Juga mungkin mulai memikirkan profesi-profesi lain yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, dua topik itu yang mau kita bahas pada sore hari ini bersama Aliansi Indonesia. Dan kita punya 3 narasumber yang keren-keren semuanya yang bisa memberikan kita sudut pandang yang menarik dan juga inspiratif. Oke, teman-teman, saya akan memperkenalkan tamu-tamu kita pada sore hari ini. Saya akan mulai dengan tamu saya yang pertama, atau tamu Femina yang pertama, yaitu Monica Indriasari. Beliau ini adalah seorang landscape architect dan urban designer. Beliau adalah CEO dari PT Townland International, dan kalau untuk Femina, beliau adalah alumni dari suatu kompetisi wanita karir di tahun 2015-2016. Dan beliau ini seorang wirausaha. Tidak tanggung-tanggung, ada 2 pekerjaan beliau di luar pekerjaan sebagai seorang profesional. Dampak pandemi sangat terasa bagi pekerjaan Monica yang sebenarnya sangat mapan di PT Townland International, tetapi proyek yang dikerjakan sebagai landscape architect dan urban designer hampir sebagian besar memang dihentikan selama masa COVID ini. Sejak lama ia punya bisnis sampingan, penyewaan villa yang dibangun bersama suaminya dan keluarganya. Dan kini ia juga punya bisnis baru sebagai distributor seafood yang sedang banyak dicari katanya. Ini sangat menarik ya. Dari Monica kita akan belajar bagaimana mengatur waktu, punya bermacam-macam pekerjaan dalam suatu waktu yang sama, dan bagaimana dia bisa mengkalkulasi bisnisnya ini. Ada 3. Saya mau say hi dulu sama Monica. Hai Monica. Halo Mbak Peti, apa kabar? Hebat. Baik, gimana kamu kabarnya? Sehat-sehat ya Monica ya? Alhamdulillah sehat, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Monica, saya kagum sekali
sekarang berarti pekerjaanmu ada 3, walaupun mungkin tidak sama pace-nya ya gitu. Ini menarik banget. Nanti kita bisa cerita ya, kok Mas energinya tuh banyak banget gitu. Boleh Mbak Peti, silahkan. Sebenarnya sih apa yang mungkin salah satunya juga yang kata orang tuh the power of kepepet kali ya Mbak. Jadi we need to survive somehow. Ya, gitu. ya. Nanti kita cerita ya, sangat menarik. Ini teman-teman profesional yang ada di rumah, kita bisa belajar dari Monica untuk selalu melihat paradigma baru pekerjaan apalagi yang bisa saya lakukan untuk juga agar semua cash flow kita baik-baik aja. Gitu ya Monica ya? Ya, benar. Oke. Saya akan kembali ke Monica nanti. Sekarang tamu saya yang kedua, saya mau memperkenalkan tamu femina yang kedua adalah Christine Liman, Alliance Life Changer. Tidak ingin terlalu lama menjadi karyawan dan ingin bisa mengurus keluarga di rumah, waktunya lebih banyak di rumah, menjadi target Christina yang sebelumnya adalah seorang marketing manager di sebuah perusahaan televisi swasta. Ini sama-sama orang media nih, kayak Femina juga ya. Diawali menjadi Alliance Life Changer sebagai pekerjaan sampingan, akhirnya ia fokus pada bisnis ini karena income yang didapat semakin berkembang. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi kesehatan, di tahun pandemi ini omset yang dicapai oleh Christina justru melebihi tahun lalu. Wow. Sementara kita lagi kepepet, ini mendapatkan keuntungan yang lumayan. Oke, selamat sore Christina. Saya mau say hi dulu sama Christina. Selamat sore Mbak Peti. Halo, apa kabar? Kabar baik sekali dan sehat. Sehat, itu Thank yang paling penting ya. Itu yang terpenting. Oke. Saya tadi waktu sebelum kita live kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Jadi sekarang Christine ini tidak cuma menjadi Alliance Life Changer yang berprestasi, tapi Anda juga udah punya tim sendiri ya di dalam bisnis ini. Betul. Memang di bisnis ini inti dari kita membangun bisnis adalah membangun tim Mbak Peti. Gitu ya. Nanti saya mau tanya-tanya mengenai itu dan juga mau dengar cerita-cerita dari timnya Mbak Christine ini yang katanya banyak sekali perempuannya. Oh iya, mirip-mirip kita, perempuan bekerja, perempuan yang jaga anak, tapi punya jiwa pebisnis dan mendapatkan hasil yang terpenting ya, mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Oke, Mbak Christine, nanti kita akan kembali ke Anda. Terima kasih banyak. Teman-teman, tamu saya nomor 3, Tiara Puspita, M-Psychology, MPSI. Tiara adalah seorang adult clinical psychologist bersertifikat yang kini menjabat sebagai Direktur Workplace Option dan menjadi konsultan di International Wellbeing Center dan 3 generasi Brawijaya Clinic. Ia telah menelurkan beberapa buku yang membahas masalah mental usia dewasa, terutama yang dihadapi oleh wanita. Halo Mbak Peti. Hai. Halo, selamat sore semua. Baik-baik, alhamdulillah senang sekali nih bisa berada di sini dalam kondisi sehat. Semoga rekan juga dalam kondisi sehat ya. Kondisi sehat ya. Terima kasih Tiara sudah meluangkan waktu. Nanti mau ngobrol-ngobrol nih sama Tiara berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Salah satunya adalah menjawab pertanyaannya Mbak Monica tadi. Ya. The power of kepepet. Kepepet ya. Benar banget, itu terjadi sekali tuh di sini Mbak, khususnya di Indonesia ya, banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Seperti itu ya, menjadi sesuatu yang lebih kreatif dari sebelumnya. Ya. Oke. Tiara, terima kasih. Nanti saya akan kembali ke Anda ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi saya tadi sudah memperkenalkan tamu-tamu kita pada sore hari ini. Ada Monica Indriasari, kemudian ada Christine Liman, dan ada Tiara Puspita. Saya sekarang mau menuju dulu ke Monica nih. Teman lama banget. Udah 5 tahun ya Mbak, nggak kerasa loh. Nggak kerasa ya? Hebat, luar biasa. Jadi S2-nya lulusnya apa? Summa. Wah, luar biasa. Monica, ini kita flashback sedikit ya. Anda ini kan berprofesi sebagai landscape architect dan urban designer ya. Profesi Monica yang paling utama. Gitu. Nah, saya pengen dikasih info dong, bagaimana sih situasi pekerjaan Monica sekarang sebagai landscape designer ini? Kita tahu kan begitu masa COVID ini pembangunan terhenti dan segala macam secara natural ya. Dan sepertinya posisi mapan itu sekarang udah nggak ada gunanya sebenarnya dalam tanda kutip ya. Gimana tuh Monica? Oke, silakan. Oke. Monica, bisa dengar suara saya? Suaranya Mbak Peti hilang-hilangan.
Oh, suara saya hilang-hilangan ya. Oke, saya ulang pertanyaannya ya, Monica ya. Jadi kan Anda ini bekerja. Iya, boleh. Halo? Ya, ya. Bisa kedengeran suara saya ya? Bisa kedengeran? Bisa. Bisa ya? Oke, ini kita flashback Bisa. sedikit. Monica kan bekerja sebagai seorang landscape architect dan urban designer. Nah, kita tahu di masa COVID ini memang banyak pembangunan terhenti dan lain-lainnya secara natural seperti itu gitu. Jadi profesi mapan pun terdampak lah sama COVID ya. Atau kita posisinya sudah cukup mapan di kantor. Boleh cerita nggak Monica, industri Anda ini terjadi apa pada saat ini? Oke. Jadi basically kami ini kan bekerja di bidang konsultansi yang erat kaitannya dengan sektor properti. Nah, pada saat COVID seperti ini, sektor properti adalah salah satu dari sekian banyak sektor yang sangat terdampak. Gampangnya adalah pembangunan otomatis jadi terhenti, yang tadinya mungkin setiap hari masih bisa ada, mungkin gampangnya tukang untuk membangun entah tower bangunan atau rumah atau lainnya, tapi begitu COVID datang, otomatis itu akan terhenti. Nah, begitu pembangunan terhenti, klien-klien kami yang notabene adalah developer biasanya, itu dia nggak bisa jualan karena produknya tidak bisa terbangun. Otomatis kan itu multiple efeknya berasa sekali. Jadi mereka nggak bisa jualan, otomatis mereka punya income, dan karena income di kami sebagai konsultan itu bergantung dengan apa yang dihasilkan developer tidak bisa bayar konsultan. Otomatis yang pertama kali di hold, mungkin bukan diterminasi, tapi di hold untuk masa yang banyak yang belum bisa ditentukan gitu, sampai kapan ini bisa berakhir gitu. Nah, otomatis akan multiplier efeknya itu cukup besar. Memang alhamdulillah setelah Lebaran itu baik, ada beberapa bidang yang memang mereka mau nggak mau mungkin dalam tanda kutip quote itu nekat mulai kembali gitu, karena kalau tidak ada yang memulai, bagaimana mereka bisa menghidupi yang mungkin ratusan bahkan ribuan karyawan ya di perusahaannya gitu. Jadi keadaan mulai terasa ada perbaikan, tapi terus kan kita tahu sama-sama di Jakarta kembali memberlakukan PSBB tahap kedua. Nah, ini juga menjadi salah satu efek negatif kembali. Juga untuk klaster perkantoran, karena kami berlokasi juga cukup sentral di jantung kota Jakarta, salah satu titik penyebaran COVID juga yang cukup besar adalah di perkantoran. Jadi otomatis tadinya sudah mulai selang-seling beberapa kali kembali ke kantor, tapi akhirnya sekarang kembali bekerja dari rumah. Seperti itu. Oke. Apa yang dialami oleh Monica itu sepertinya memang dialami oleh sebagian besar kaum pekerja kayak kita ya, yang bekerja di gedung-gedung perkantoran. Monica boleh cerita nggak kalau secara prosentase, kira-kira berapa persen turunnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh Monica dari masa sebelumnya dibanding sekarang? Lebih dari 50%, Mbak Putri. Lebih dari 50% ya? Iya. Oke. Sangat menarik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Itu nanti kita hold soal 50% itu. Nah, kami tahu di Femina bahwa sejak lama nih Monica dan keluarga punya villa. Villamu tuh di puncak ya? Ya, benar. Kami ada sekitar 3 klaster terdiri dari 15 unit villa. Nah, ini juga yang sangat terdampak karena kita sama-sama tahu sektor pariwisata terutama adalah yang paling terdampak. Orang tidak bisa liburan, otomatis pada saat pemasukan berkurang, kos yang pertama kali kena cut otomatis leisure ya. Yes. Jadi itu yang akan harus ditunda. Jadi berdampak sekali karena kita juga ada karyawan yang mungkin nggak terlalu banyak juga, tapi tetap kan harus kita kasih makan, harus kita kasih tunjangan dan lain-lain gitu. Nah, pada saat awal-awal PSBB itu benar-benar kita tidak bisa buka, 3 bulan nonstop tidak ada pemasukan. Nah, itu juga salah satu yang memicu saya untuk berpikir berarti harus ada income tambahan nih ya, bagaimana agar bisa tetap menghidupi karyawan yang memang harus dihidupi mau nggak mau, karena mau kita cut juga ya bagaimana, harus hidup juga kan gitu. Iya. Oke. Ini suatu yang menarik ya. Monica di satu sisi seorang profesional
yang di sisi lain juga seorang wirausaha yang mempunyai usaha yang juga saya kira sudah cukup besar ya, kalau 15 unit tuh banyak ya gitu. Nah, mungkin bisa kembali dulu ke belakang ya Monica. Saya tuh kepengen tahu, ketika Anda berpikir mau bikin villa sama suami, walaupun saya tahu Anda emang kerjaannya di situ gitu. Sebenarnya apa sih yang terfikir pada saat itu? Apakah bisnis villa ini memang dari awal ditujukan untuk mempunyai income lain dari di samping Anda sebagai seorang profesional gitu, atau mungkin persiapan masa depan sebenarnya pada saat itu ya, kita jangan ngomongin COVID dulu, gimana? Ya. Sebenarnya persiapan masa pensiun Mbak Betty. Okay. Karena kan kita as a profesional akan ada masanya nanti untuk kita pensiun. Ya. Jadi memang ini kita persiapkan untuk suatu saat kita pensiun, kita ada income yang tetap bisa sustainable. Menghidupi sebagaimana kita hidup saat ini gitu. Ya, ya. Jadi waktu itu cita-citanya seperti itu ya. Lalu dan kayaknya sempat mengalami masa yang menyenangkan juga ya ketika sebelum COVID ya. Villa Anda sebenarnya gini, pada saat COVID itu benar-benar 3 bulan kita nggak bisa beroperasi, ya. Jadi benar-benar tidak ada income. Relatif stabil kan, ya? Iya, stabil. Tapi setelah COVID benar-benar down, zero, benar-benar tidak ada pemasukan. Nah, tapi uniknya setelah COVID, itu bouncing-nya luar biasa di luar ekspektasi kita. Karena saya terpikirnya mungkin salah satu efek orang dikurung di rumah 3-4 bulan. Ya. Jadi, iya, jadi euforianya itu benar-benar luar biasa. Dan kebetulan kan daerah Puncak itu dekat dengan Jakarta. Jadi tidak sejauh Bali, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu naik kendaraan umum yang mungkin campur dengan banyak sekali resiko tertular gitu ya, jadi bisa dengan kendaraan pribadi. Jadi waktu PSBB kedua itu berakhir di akhir Mei, Juni, Juli, Agustus itu sangat-sangat di luar ekspektasi kita gitu. Itu alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya, tapi terus PSBB muncul lagi. Iya, terus muncul lagi. Sabar-sabar ya, Monica. Nah, iya. Monica, sekarang saya mau menuju ke bisnis kamu yang kedua, yaitu menjadi distributor untuk seafood ini. Saya jadi penasaran mau beli juga nih. Sebenarnya ideasnya apa? Maksudnya gini, kan pasti ada banyak alternatif yang Monica bisa lihat ya. Oh, gue bisa ini gitu. Tapi kenapa ke distributor seafood itu pengen tahu tuh? Sebenarnya kita kan berpikir nih untuk segala macam bisnis yang memungkinkan. Itu setiap bisnis pasti ada resikonya, tapi kita coba pikir yang paling kecil itu apa sih resikonya gitu. Nah, kita terpikir tadi ya udah berarti makanan nih, orang mau susah mau nggak susah harus makan kan ya Mbak Betty. Ya, udah gitu, iya udah gitu juga karena ini kita banyak online melakukannya secara online. Pada saat terjadi PSBB orang menghindari kontak fisik, menghindari ke supermarket mungkin. Banyak yang lebih prefer untuk semua dilakukan secara online. Makanya terus saya diskusi dengan teman, kebetulan teman saya juga lagi cari-cari ide nih buat bisnis. Ya udah ketemulah nih ada satu distributor yang memang satu produk yang memang lagi mencari distributor untuk area Jakarta Barat gitu. Nah kebetulan kan rumah saya di Jakarta Barat, jadi saya bilang ya udah di rumah aja gitu. Kemarin juga sempat bingung sih, cuma tapi ini saya seumur umur tuh belum pernah yang namanya jualan produk gitu. Kalau di villa itu kan bisa dibilang jasa juga. Saya secara profesional yang saya jual juga jasa. Seumur umur nggak pernah yang namanya jualan produk bener-bener retail gitu, nggak ngerti gitu. Tapi ya yang tadi saya sampaikan mungkin the power of kepepet ya. Jadi mau nggak mau ya udah pede aja lah menawarkan ke orang, teman, kerabat. Itu sebenarnya butuh skill yang berbeda kali ya, karena tadinya nggak pernah yang namanya jualan detail ya. Iya, jadi berasa juga oh begini toh namanya kalau orang mau jualan. Sangat menarik. Nah, saya ingin tahunya gini, gimana caranya Monica sekarang dalam situasi sekarang membagi perhatian terhadap 3 pekerjaan ini? Itu gimana tuh? Kalau misalnya villa memang banyak kan suami saya yang urus Mbak Betty. Jadi saya hanya di belakang layar lah. Ya intinya, dan kebetulan karena saya desainer, jadi untuk setup awal, desain planning area dan bangunan itu di saya, tapi setelah berjalan itu kebanyakan suami saya yang pegang.
Kalau untuk distributor seafood dan daging, saya punya partner teman saya, kebetulan ya dia yang urus, hanya lokasinya memang di rumah. Jadi barangnya itu ada di rumah saya karena kita kan poinnya itu di Jakarta Barat. Jadi memang fisik barangnya itu harus di rumah saya. Nah kebetulan di rumah alhamdulillah support system saya cukup baik. Jadi ada Mbak yang sudah cukup gadget friendly yang bisa ditinggal kalau tiba-tiba ada pesanan. Iya, jadi basically saya hampir tidak ngapa-ngapain sih di situ, kecuali hanya mungkin kalau weekend bantu cek stok barang, ada yang sudah harus di restock atau belum, seperti itu. Oke. Nanti saya akan kembali ke Monica. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan lagi, tapi saya mau simpen nanti. Pengen tahu perkembangan dari bisnis yang terbaru ini ya. Kayaknya kamu bersemangat menceritakannya. Teman-teman, dari Monica kita bisa belajar beberapa hal ya. Kalau kita berbicara mengenai income alternatif. Tadi Monica bilang, saya mencari bisnis yang resikonya paling kecil. Itu pertama. Makanya pilihannya adalah makanan, karena nggak mungkin orang nggak makan kan ya. Gitu. Lalu kemudian bisnisnya dilakukan secara online. Itu juga, jadi menggunakan fasilitas atau teknologi terbaru sehingga kita tidak terlalu repot dalam tanda kutip. Tapi yang paling menarik kalau menurut saya, tadi Monica mengatakan bahwa seumur-umur saya nggak pernah jualan produk, belum pernah gitu ya, gitu. Produk, biasanya berjualannya jasa. Kalau saya membacanya sebagai keluar dari comfort zone. Gitu, berani keluar dari sesuatu yang udah biasa. Nanti saya mau tanya sama Tiara tuh, tipsnya gimana tuh gitu. Nggak gampang loh ya gitu, apalagi kita yang terbiasa saya membayangkan pekerjaan Monica tuh seperti apa gitu yang utama gitu. Ini bener-bener jauh banget gitu. Oke, terima kasih Monica untuk ngobrolnya. Nanti saya kembali ke Monica ya. Ya, sama-sama Mbak. Oke, saya mau ke Mbak Kristis sekarang. Ya, Mbak Peti. Mbak, sekarang kan katanya bisnis asuransi ini lagi hot ya. Salah satu dari bisnis kesehatan yang lagi banyak dibicarakan dan dicari. Betul. Karena sekarang memang semua orang merasa kesehatan itu nomor satu banget gitu. Apalagi di musim sekarang kan. Betul. Gitu. Mereka akhirnya tersadar bahwa wabah ini menyebabkan kita memang harus mendahulukan semua hal yang berkaitan dengan kesehatan. Gitu. Iya. Dan ini dikatakan sebagai bisnis yang masa depan juga gitu ya, Mbak. Jadi kayaknya Mbak Christine itu ada di industri yang paling tepat nih harusnya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, karena kita baru kenalan, teman-teman yang di rumah juga baru kenalan sama Mbak Christine, yang juga ada di Zoom meeting ini. Anda boleh cerita dong, mungkin singkat padat, gimana sih awalnya Anda ini menjadi Allianz Life Changer? Ya. Oke, thank you Mbak Peti atas kesempatannya dan teman-teman sekalian ya. Saya dulu sebenarnya sama seperti Mbak Peti, kerja di bisnis media, Mbak, di dunia media. Seru ya? Kerja di media itu seru banget, saya cinta luar biasa, dan saya sempat kerja 9 tahun, hampir 10 tahun di media, dan waktu itu di televisi ya, salah satu televisi swasta di Jakarta, dan sering juga ketemu teman-teman Femina, marketing, segala macam. Dan kalau di dunia media ya, ada satu hal yang membuat saya merasa sangat betah, dan saya sebut itu sebagai passion ya Mbak ya, yaitu apa? Kita ada privilege kartu pers ya, kita punya privilege ketemu artis, dan sebagai marketing sebuah stasiun televisi sebenarnya kita itu dicari karena banyak banget sponsor-sponsor atau artis-artis yang sebenarnya mau memasarkan produk mereka, tentu saja jalurnya lewat marketing ya biasanya gitu ya. Betul. Nah, jadi itu yang membuat saya dulu sangat enjoy di dunia media ya. 9 tahun itu kalau buat ukuran orang media sih lumayan lama ya Mbak ya, karena kan kita kebanyakan loncat-loncat ya, kayak gitu kan. Ya. Nah, terus dari media bisa masuk ke asuransi. Nah, sebenarnya kalau untuk menjadi Allianz Life Changer atau pebisnis asuransi ya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang bukan sesuatu passionnya orang yang artinya dari lahir atau lulus kuliah, dia cita-cita sudah di-set, oh saya mau jadi agen asuransi. Enggak sama sekali. Sama seperti saya. Jadi tidak ada kepikiran mau menjadi seorang pebisnis asuransi, tapi pada saat itu ya, leader yang merekrut saya, dia juga orang media. Ya, sudah 10 bahkan puluhan tahun di dunia pertelevisian, dan dia benar-benar loncat ke dunia asuransi, dan itu membuat saya heran, ada apa gitu kan. Dan saya tidak langsung join, saya mengamati lifestyle beliau, saya melihat apa yang dia lakukan, dan saya sebenarnya dalam hati ya, waktu itu saya pengen sudah set dalam hati saya, pokoknya sebelum saya usia 30 tahun, saya itu pengen keluar dari dunia
perkantoran, dunia karyawan, dan stop menjadi karyawan, dan stop menjadi kerja sama orang. Cuma saya karena berdasarkan passion tadi ya Mbak, dan zona nyaman di dunia media, income oke, lifestyle dapet, teman-teman asik banget, pekerjaannya saya suka, saya sangat takut loncat, sangat takut. Nah, ada satu momen pada saat itu, yaitu papa mertua saya kena sakit jantung. Papa mertua kena sakit jantung, dan itu tahun 2012, menghabiskan biaya luar biasa besar, ratusan juta ya, dan tidak ada asuransi, dan anak suami saya anak tunggal satu-satunya. Ya, jadi ini lagi berjuang antara papa yang bertahan atau biayanya yang bertahan. Seperti itu, kita tahan-tahanan siapa dulu. Nah, akhirnya pada saat itu saya memikirkan satu hal. Ketika papa lagi di ICU selama 32 hari waktu itu ya, ada satu hal yang saya pikirkan. Ini kan sebuah kondisi di mana pencari nafkahnya adalah suami saya. Ini masih ada kabar baiknya, yaitu apa? Yang kena orang tua. Anaknya masih bisa membayar, membiayai. Bagaimana jika yang kena adalah si pencari nafkah? Nasib istri, nasib anak bagaimana? Lalu suami saya kan waktu itu juga kerja sama orang. Wah, itu pontang-panting, Mbak. Tiap malam kan jaga papanya, tidur di rumah sakit, ICU tidak ada ruang tunggu, jadi harus tidur di mobil. Suami saya tidak pernah ketemu malam-malam sama anaknya. Ketemu saya itu hanya ambil baju, mandi, terus pergi lagi ke rumah sakit, dan besok lagi pulang lagi. Itu terjadi selama sebulan penuh. Akhirnya selesai, papa tutup usia, ya. Kita juga pada saat itu udah luar biasa ya, antara biaya, kita yang sehat pun ikutan sakit ya waktu itu ya Mbak ya, karena benar-benar lifestyle udah kacau sekali. Dan di saat itu saya tersadarkan, oke, saya pikir cocok ya, saya lagi cari bisnis ya, yang menggantikan income saya yang nyaman banget pada saat itu sebagai marketing manager di stasiun televisi. Yang kedua, saya cari produk yang semua orang butuh. Yang ketiga adalah modalnya yang seminim mungkin. Dan tidak perlu ada skill yang macam-macam, yang harus luar biasa, lulusan S3, S2, no. Dan akhirnya saya pikir, oke, momentum ini tepat banget, saya coba deh, saya datang lagi ke leader saya yang udah mengajak saya terus itu, dan saya sejak saat itu mencoba bisnis asuransi ya, tapi waktu itu masih part-time, karena saya masih mencoba bisnis-bisnis yang lain sebenarnya pada saat itu. Nah, itu awalnya Mbak Peti. Oke, silahkan Mbak. Ya, nah itu awalnya ya. Lalu habis itu tahun 2014, tahun 2015 itu saya sempat hamil. Nah, tahun 2016 saya mulai full heart menjalankan bisnis ini. Ya, kenapa? Waktu itu saya udah resign, saya punya anak kedua, dan saya berpikir, oh seorang ibu-ibu seperti saya pengen punya income, tapi cara kerja ya itu kita harus sesuaikan. Kan kita karir pada saat itu sudah tidak terlalu menjadi penting lagi buat saya Mbak, karir di dunia pekerjaan ya. Kita maunya fokus anak, jaga anak, kita pengen masa tumbuh kembang anak, golden age itu kita ada bersama mereka, betul ya? Nah, akhirnya saya mulai berpikir, saya harus ciptakan satu cara kerja yang berbeda dengan pebisnis asuransi pada umumnya. Jadi kan kalau pebisnis asuransi itu harus ketemu orang, pulang jam 11 malam. Waktu awal saya kerja itu ya Mbak ya, pulang jam 11 malam. Hasilnya ada nggak? Ada. Hasilnya luar biasa. Hasil selalu mengikuti orang yang bekerja keras, itu hukumnya udah pasti. Cuma saya bilang, saya nggak bisa jam 11 malam pulang, tidak pernah ketemu anak, itu udah nggak benar. Nah, makanya 2016 itu saya mulai create satu tools digital. Jadi tim saya ya mulai mengerjakan, tim saya rata-rata kayak saya, ya, ibu-ibu rumah tangga, punya anak, yang didahulukan adalah suami dan anak-anak ya. Jadi bisnis kita ini tetap kita jalankan, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, di tahun 2016 itulah saya mulai pakai ya digital marketing, cara-cara yang sekarang di masa pandemi ini orang-orang belajar pakai, itu saya udah terapkan sejak 2016. Masih coba-coba, masih belum dapat formulanya, tapi kita coba aja dulu. Dan itu berhasil. Sampai akhirnya ketika masa pandemik datang, kayak sekarang Mbak, grup kami sudah tidak kaget. Kenapa? Ya, karena ini sudah jadi, ya ini udah yang kami kerjakan sehari, kami tajamkan lagi, karena sekarang semua orang menggunakan, jadi semakin asik bisnisnya, semakin fun, karena semua orang sekarang mau diajak ketemu lewat Zoom, mau video call, mau kalau apa-apa tuh lewat online, kayak gitu. Ya, sampai sini ya kali Mbak ya, kalau untuk background ya. Ya. Mbak Christine, bisa dengar suara saya? Ya, bisa, bisa. Oke, ini satu yang menarik ya, Mbak. Sekarang nih kan Anda ini salah satu dari
dari Alliance Life Changer yang berhasil ya, sangat berhasil gitu. Kalau di Alliance Life Changer ini Anda nih di posisinya apa? Kan kalau di agen asuransi itu ada tier-nya ya, ada tahapan-tahapannya gitu. Anda nih apa nih? Alias ini luar biasa ya, bisnis sistemnya itu sangat-sangat sederhana Mbak. Nggak ada jenjang karir yang berlapis-lapis, tidak ada. Kita hanya ada 2 level ya, level BE dan BP, bisnis eksekutif, bisnis partner. Intinya apa? Intinya adalah ketika kita mau jadi leader, itu cuma posisinya agent leader, that's it. Nah, leader ini, leader yang seperti apa ya? Leader ini pun ada kualitasnya, ada dilihat dari sisi income-nya juga ada. Jadi ketika kita sudah menjadi leader ya, seorang BP, kita itu sudah menjadi sebuah outlet. Sama seperti bisnis Starbucks misalnya, sudah menjadi sebuah franchise, dan kita bisa membangun tim dan membangun outlet-outlet, Mbak. Membangun cabang-cabang. Membangun cabang-cabang gitu. Ya. Jadi Anda sekarang kan udah jadi business leader ya. Dan saya juga tahu Mbak Christine ini sudah punya pasukan, udah punya tim ya, Mbak, gitu. Iya. Nah, saya juga dengar bahwa tim ini kebanyakan perempuan. Mbak Christine mungkin bisa cerita satu story yang menarik dari salah satu anggota tim Anda yang memang menemukan pekerjaan unik ini sebagai income alternatif yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya gitu. Nggak pernah kebayang deh gue jadi agen asuransi dan berhasil. Ya, ada satu tim saya ya, leader saya ya, dia itu waktu awal datang ke saya, dia punya suami sebenarnya luar biasa bisnisnya, bisnis impor Mbak. Bisnis impor kan oke banget ya. Nah, anaknya 3 sekolah di sekolah internasional pada saat itu ya, dan ketika pada saat itu impor lagi susah ya, kena red light dan segala macam, dia datang ke saya, dia cuma bilang, Christine, bantu saya untuk nambah income 5 juta saja. Katanya 5 juta itu udah a great help for us katanya, karena saat ini bisnis suami lagi stuck banget dan anak 3 orang di sekolah internasional. Mbak Peti kebayang ya, teman-teman kebayang ya. Jadi impian dia saat itu sederhana sekali Mbak. Dan dia bilang, saya ini ibu rumah tangga yang sudah anaknya udah besar ya waktu itu, dan sepanjang dia punya anak, dia tidak pernah bekerja lagi. Jadi saya tidak punya skill, saya tidak mampu bicara di depan publik, saya tidak jago bicara. Pokoknya intinya dia bilang dia merasa tidak punya kualitas sebagai seorang agen asuransi. Nah, dia bilang bantu saya dapat tambahan 5 juta. Saya bilang, oke, yuk kita kerjakan bersama-sama. Dan dia kerjakan, dia duplikasi cara saya, dia pakai cara digital, tidak perlu banyak ngomong, Mbak. Kalau di digital kan kita tinggal bikin artikel, kita pakai cara-cara kita lah ya. Dan di tahun pertama dia langsung promote jadi leader dalam 4 bulan bahkan. Dalam 4 bulan dia langsung promote jadi leader. Dia income bulan pertama yang dia bawa pulang, jangankan 5 juta Mbak, dia berhasil mendapatkan 20 juta. Alias mentransfer dia 20 juta dan dia sangat terharu, dia bilang, astaga, saya sudah lama banget loh nggak pegang uang sebanyak ini yang bener-bener, ya dia terkaget-kaget dari hasil kerja sendiri ya, itu luar biasa. Dan sejak saat itu Mbak, nggak ada lagi cerita nggak bisa ngomong. Orang kalau udah menikmati hasil ya, udah pegang uang ya, dia lari sendiri, dia ketemu caranya sendiri, dia nggak usah disuruh, udah tinggal diarahkan dikit aja, udah langsung zeng, melaju kencang. Dan satu hal yang terpenting adalah begini Mbak, bisnis kita ini kan bisnis yang jangka panjang dan bisa diwariskan. Jadi ada kontraknya di Alias itu yang menyatakan bahwa bisnis ini bisa plak langsung diwariskan. Ketika saya jadi marketing manager sebuah televisi ya Mbak, begitu saya resign, income stop ya. Income mau sebesar apapun stop, mau posisi direktur pun stop gitu kan, nggak ada lagi dan hidup dari tabungan. Tapi di sini ketika kita berbisnis, kita bangun bisnis kita, itu sumber income itu bisa diwariskan kepada anak kita, kepada legacy ya, sebagai legacy. Nah ini yang kita sangat semangat menjalankan. Kenapa? Kita tahu capeknya itu ujungnya apa? Ujungnya itu luar biasa gitu loh, karena bisa diwariskan. Seperti itu. Ini suatu informasi yang baru yang saya baru ketahui ya, bahwa bisnis asuransi itu sebenarnya kalau kita punya prestasi yang baik dan kita bisa melanjutkan bisnis kita itu diwariskan kepada generasi berikutnya gitu ya. Betul, langsung. Ya. Langsung ya. Mbak, nanti kita kembali lagi ke Anda, tapi saya mau mencatat beberapa hal yang nanti kita bisa bicarakan sama Tiara ya. Oke. Saya mungkin tertarik banget tadi dengan mengatakan bahwa ketika kita memilih suatu pekerjaan quote-unquote alternatif atau mencari pekerjaan baru karena
pekerjaan yang lama mungkin kita perlu berpikir sesuatu yang lain gitu. Yang pertama adalah biaya itu harus kecil gitu. Itu tadi disebut juga oleh Monica gitu ya. Resiko kecil, resiko itu bisa biaya, bisa skill, bisa apa gitu ya. Ini menarik, nanti kita obrolin sama Tiara. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan ceritanya Mbak Christine tadi, Anda bisa masuk ke satu link yang akan dituliskan oleh teman-teman Femina di chat tentang Alliance Life Changer ini. Nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Christine ya, Mbak? Iya, oke. Oke, Mbak Christine, saya akan kembali ke Anda. Sekarang saya mau ke Tiara nih. Halo Mbak, seru banget nih pembicaraannya dari tadi saya sambil dengerin tuh sambil dapat info juga, dapat belajar juga nih sambil dari Mbak Monica dan Mbak Christine ya. Ya, bener kan? Gitu. Ya. Juga sama, selalu teman-teman perempuan ini. Pokoknya orangnya selalu gigih dan bersemangat. Ya. Banget. My first question, tadi kan Tiara udah denger ya, Mbak Tiara udah ceritanya Monica yang mencoba keluar dari comfort zone, mencoba berbagai hal, skill yang dia miliki atau opportunity yang dia miliki, dia tidak terikat hanya pada satu sumber income gitu, atau saya bisanya cuman ini, ya udah gue mau ini gitu, enggak gitu. Itu kan sesuatu yang sangat bagus. Juga Mbak Christine yang memang dari awal mau melompat ke suatu tempat yang lebih nyaman buat dia karena mau di rumah dan segala macam gitu. Kalau dari perspektif psikologi ya, apa sih keuntungannya yang didapat ketika seorang wanita itu mempunyai income sendiri? Ya, right. Luar dia udah dibayarin sama suaminya, dibiayain, dikasih istana, dikasih apa, atau keluarganya support dia gitu. Kalau dia punya uang sendiri, berapapun uangnya tuh apa sih yang terjadi sama wanita ini? Sebetulnya Mbak Peti ini terkait dengan ketika seorang perempuan itu merasa empowered, merasa berdaya. Itu satu hal yang sangat penting menurut saya, terlepas dari itu uangnya seberapa besar, penghasilan di luar dari apa yang mungkin diberikan oleh pasangannya gitu, tetapi itu sesuatu hal yang bahwa seperti yang tadi Mbak Christine juga sempat sampaikan bahwa ada teman rekannya yang awalnya tidak merasa mampu memiliki skill, ketika dia ternyata mencoba sesuatu yang ternyata berhasil, mungkin ini bukan hanya tentang jumlahnya yang dia dapat berapa, tetapi ternyata saya mampu ya melakukan sesuatu yang selama ini mungkin saya pikir saya tidak mampu untuk lakukan. Terlepas dari itu dapat reward juga ya, baik itu rewardnya itu berupa uang atau mungkin ternyata misalnya koneksi atau misalnya waktu yang lebih produktif, misalnya perasaan sesuatu yang akhirnya membuat seorang perempuan itu menjadi merasa lebih berdaya, merasa lebih percaya diri. Nah ini juga penting nih, ketika seorang wanita atau perempuan itu merasa percaya diri, itu tuh seolah-olah semuanya bisa dilakukan gitu, mau disuruh dikasih goal seberapa banyak kayaknya bisa nih diterobos nih gitu. Bahkan kayak seperti tadi Mbak Monica sempat katakan gitu ya, awalnya mungkin ini bukan suatu bisnis yang pernah dia coba sebelumnya gitu, bukan sesuatu bisnis makanan tuh kayaknya saya nggak pernah nyentuh, bisa atau nggak ya saya menjalani ini, apalagi ini tadinya awalnya mungkin jasa, sekarang jadi produk gitu ya, itu kan sesuatu yang loncat juga gitu. Nah dari sini sebetulnya mungkin dari tadi ada satu skill juga nih Mbak Peti yang bisa disebut nih dari sini, dari Mbak Monica dan Mbak Christine yang dicontohin, itu sebetulnya adalah kemampuan resiliensi, kemampuan kita untuk bounce back dari satu permasalahan, satu keterpurukan, atau satu cobaan hidup yang sebetulnya itu sangat penting nih untuk dimiliki oleh setiap orang, tidak hanya untuk perempuan aja, tetapi juga buat laki-laki ya, bahwa ketika menghadapi satu tantangan, satu cobaan, satu hal yang di luar kontrol kita yang tidak nyaman, itu kita bagaimana caranya kita tetap bisa survive. Itu tadi mungkin the power of kepepet itu tadi ya, kita sempat bisa bahas dari situ juga gitu. The power of kepepet itu adalah satu dorongan, satu perasaan yang membuat kita harus gimana caranya kita tetap bisa melanjutkan hidup terlepas dari tantangan yang ada. Apakah itu mungkin dengan kita mencari uang lebih banyak atau mencari sumber income baru yang berbeda dari apa yang kita sudah punya. Jadi itu sebetulnya contoh-contoh skill yang bagus sekali yang ditunjukkan oleh Mbak Monica dan juga Mbak Christine gitu. Dari tantangan-tantangan yang ada ini sebetulnya walaupun seberapa besar pun
tantangan yang kita miliki atau kita hadapi, kita nggak sendirian di sini. Kita semua orang menghadapi masalah yang sama, tantangan yang sama, tapi setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih reaksi seperti apa sih yang mau kita tampilkan dalam menghadapi cobaan-cobaan dan tantangan hidup gitu. Makanya ada orang-orang yang ternyata bisa bounce back segitu bagusnya seperti Mbak Monica dan Mbak Christine ketika menghadapi tantangan, tapi ada juga orang-orang yang kok kayaknya saya nggak berani ngapa-ngapain, malah justru akhirnya malah jadi anxiety-nya muncul, atau mungkin jadi depresi gitu. Yang hal seperti itu yang bisa membedakan tantangannya sama, tetapi mungkin reaksi kita yang bisa berbeda dalam menghadapi tantangan hidup. Oke, ini dua wanita yang ada di sini emang luar biasa gitu ya. Pasti di luar sana ada teman-teman perempuan juga yang seperti diceritakan oleh Tiara tadi gitu ya. Bagaimana kita bereaksi terhadap suatu situasi memang sangat tergantung juga pada karakter ya. Tapi bisa nggak sih kalau secara psikologis tuh gini, kalau memang ternyata karakter kita tidak se-resilience Monica atau tidak setangguh Kristen gitu, apa sih yang harus dilakukan oleh kita untuk mendorong itu? Gitu. Kalau misalnya mungkin saya anxiety sedikit, saya sedih sedikit atau apa gitu. Tapi apa yang harus dilakukan agar itu menjadi sesuatu yang baik, yang sebaliknya? Jadi kita tentunya dengan tantangan yang ada itu tadi, kita bisa melihat nih sebetulnya rasa cemas, rasa stres kita atau merasa tertekan, mungkin aku kok begini banget ya bisnis yang selama ini jadi tulang punggung keluarga saya, yang saya andalkan ternyata kok malah jadi lesu dalam situasi seperti ini di saat saya membutuhkan lebih banyak uang atau di saat pengeluaran jadi lebih besar daripada biasanya gitu, sehingga ini jadi tantangan baru dan bisa juga jadi pressure gitu buat kita semua ya. Dan tapi sebetulnya itu satu hal yang perlu kita terima, perlu kita sadari bahwa itu satu hal yang normal kok, satu hal yang wajar karena semua orang juga mengalami situasi yang sama gitu. Nah, di sini kita perlu lihat sejauh mana sih saya sudah merasa stres, sejauh mana sih ini sudah mengganggu saya gitu. Ada beberapa orang yang kalau misalnya lagi stres dia merasa, aduh saya jadi butuh waktu dulu nih untuk mungkin istirahat atau mau makan dulu ya Mbak. Banyak orang yang akhirnya ketika lagi stres makan. Nah, ini nih bisa dilihat juga nih cara kita coping terhadap stres itu tuh seperti apa. Apakah masih normal atau sudah tidak normal nih gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya kita merasa sudah kayaknya udah kelamaan deh saya stres nih gitu ya. Kita coba cari kontrol, kita kontrol diri kita, cari batasan yang mana ini udah saatnya nih saya harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu bisa aja nggak harus bisnis, tapi maksudnya bisa saja mulai dari saya belum tahu nih saya mau bisnis apa, tapi saya mau coba dulu untuk membenahi rutinitas hidup saya sehari-hari nih yang terdampak gara-gara pandemi, misalnya work from home gitu ya. Misalnya saya mau lebih rutin olahraga misalnya, baru habis itu atau mungkin misalnya mencoba produk-produk yang mungkin akan mengarahkan ke bisnis juga banyak nih Mbak, rekan-rekan saya, teman-teman saya juga banyak yang akhirnya selama pandemi justru malah punya bisnis baru gitu. Jadi ini sesuatu hal yang sebetulnya wajar sekali dan umum sekali dialami khususnya perempuan yang biasanya nggak bisa diem, pasti ada aja aktivitas-aktivitas yang harus dicarikan gitu ya, yang kira-kira mendapatkan tambahan-tambahan pemasukan itu pasti cepat gitu. Nah, ini sebetulnya di sini saatnya kita untuk nggak perlu terlalu ngoyo, tetapi kita bisa melihat kira-kira apa ya, mungkin bisa mulai dari satu Mbak, kita coba dulu produknya cocok nggak sama kita. Sebelum kita berpikir untuk kita mau menjual sesuatu, kita rasain dulu, kita coba sebagai pengguna. Ketika kita merasa cocok, baru deh kita mungkin awalnya nggak punya skill atau mungkin kita nggak punya kepercayaan diri untuk menjual sesuatu. Ketika kita sudah mencoba, kita merasakan itu akan jadinya lebih natural ketika kita ingin menyampaikan atau mungkin menawarkan sesuatu produk yang niatnya mungkin kita nggak jualan awalnya gitu, tapi kita mempromot sesuatu yang memang kita tahu bahwa itu adalah satu hal yang bagus dan cocok untuk diri kita. Oke, itu satu tips yang menarik ya. Gimana caranya kalau kita harus tiba-tiba menjadi misalnya seorang sales gitu. Coba dulu produknya. Kalau kita pede dengan produk ini bagus, kita akan lebih punya percaya diri juga ketika menawarkan ke orang lain kan, gitu ya. Iya. Tadi saya mencatat satu hal yang sangat menarik, bahwa stres itu akan dialami oleh semua orang dalam situasi apapun ya, itu natural gitu. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah kontrol dirinya gitu. Jadi sampai kapan nih gue tidur melulu, gue nangis melulu, Monica tawa tuh deh, kapan nih gue marah-marah melulu gitu. Bener, iya. Gitu ya. Oke, nah dari situ saya jadi kepengen tanya ke soal mental kepepet ini. Tadi Monica udah menjelaskan bahwa mungkin karena mental kepepet nih, gue jadi lebih kreatif mencari alternatif dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya itu bener nggak sih? Ketika apakah itu akan dialami oleh semua orang?
atau hanya orang tertentu dengan kepribadian tertentu yang ketika dia kepepet malah dia menjadi semakin kreatif dan optimis justru, quote unquote ya. Gitu. Gimana? Iya, ada beberapa orang yang memang mungkin ketika memang ada beberapa yang cenderung mencari aktivitas di luar dari aktivitas intinya mereka sehingga skill-skill itu sudah terbangun sebelum pandemi gitu. Tetapi ada beberapa orang yang memang situasi itu memunculkan skill-skill baru atau kebutuhan untuk memunculkan suatu skill baru dan nggak masalah menurut saya gitu karena yang penting adalah outcome-nya seperti apa kan, bagaimana cara kita bereaksi, bagaimana cara kita mengenali kira-kira skill saya yang ini bisa berguna untuk apa ya? Suaranya Mbak Tiara hilang nih, kepencet kayaknya. Hang on. Oke, go ahead. Oke, ya, sorry, kayaknya agak error nih sistemnya. Iya, jadi mungkin yang biasanya punya skills bergosip nggak, misalnya kita ngobrol, itu juga sebetulnya daripada kita berbicara mungkin atau seringkali ngegosip yang mungkin nggak produktif, kita bisa menciptakan satu jadi lebih produktif misalnya. Yang hobinya sering ketemu teman-teman. Atau misalnya kita suka ngeblog, nulis gitu ya, itu sesuatu yang bisa kita lakukan juga gitu sebagai awalnya mungkin hobi, tapi kita bisa mulai push it forward lah ya, maksudnya untuk kita coba kira-kira skill yang sudah kita punya tuh mau kita tingkatkan seperti apa. Karena saya percaya setiap orang pasti punya skill yang mungkin tidak mereka sadari saat ini, mungkin atau sudah terasah tapi belum maksimal gitu. Nah ini kita coba aja mungkin dari mencoba-coba kira-kira apa yang support system kita tuh cocoknya lebih kemana untuk kita melakukan suatu bisnis atau melakukan suatu alternatif. Kalau yang suka dandan kita bisa pakai produk misalnya kita jualan kosmetik atau skincare sekarang kan juga banyak ya Mbak. Jadi bisa macam-macam sebetulnya yang bisa kita mulai dari apa yang kita miliki dulu, yang paling dekat, yang paling mudah gitu. Oke, ini menuju ke pertanyaan saya yang terakhir di sesi ini untuk Tiara. Saya penasaran banget gitu ya. Saya ketemu banyak sekali orang dan saya juga ngalamin sendiri teman-teman gitu ya. WFH ini menjadi trigger bagi banyak orang untuk tiba-tiba menemukan bakat pribadinya. Yang tadinya nggak pernah ke dapur jadi pinter masak. Malah dia bisa jualan. Itu saya banget tuh Mbak. Kamu banget ya. Kamu jualan apa? Kamu? Kenapa Mbak? Kamu bikin apa? Oh, aku sampai udah dari awalnya bingung ya mau masak apa, nggak ngerti masak apa-apa, sampai bisa bikin sop buntut Mbak pakai presto. Kan? Suatu bukti itu kalau mental kepepet ya. Jadi mental kepepet bener. Ini menjadi trigger bagi banyak orang untuk menemukan bakat yang dia tidak pernah temukan sebelumnya. Betul karena sekali. Sibuk juga ya, kita selalu 24 hours sibuk dengan pekerjaan gitu. Nah, tetapi saya jadi punya pertanyaan gini, ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk mengaudit kelebihan-kelebihan kita itu, bakat-bakat yang tersembunyi itu, agar bakat atau kemampuan itu bisa diutilize dengan sangat baik gitu. Mungkin ujungnya adalah menghasilkan income gitu. Ya. Mau nggak sih kalau secara psikologi kita kasih tipsnya dong? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya awal-awal mungkin kita satu hal yang penting untuk dibahas di sini adalah kadang kita tuh bukannya tidak memiliki skillnya, tapi karena tadi mungkin kesibukan atau background pendidikan kita tidak mengarahkan kita atau mengekspos kita pada aktivitas-aktivitas yang sebetulnya bisa menjadi bakat juga untuk kita. Contohnya misalnya yang biasanya mungkin backgroundnya desain gitu ya Mbak ya, seperti Mbak Monica, mungkin nggak terbiasa untuk ngobrol banyak dengan banyak orang, let's say misalnya karena mungkin aktivitasnya berdasarkan aktivitasnya gitu, sehingga akhirnya mungkin skill-skill tertentu mungkin tidak begitu terasah, tetapi bukan berarti tidak ada. Nah di sini cara mengaudit atau cara kita mengenali ke skill-skill kita adalah dengan pertama kita coba-coba jelas untuk kita push, kira-kira kalau di sini saya cocok nggak ya, nyaman nggak ya, gitu. Dan selain itu juga kita bisa melihat ke orang-orang di sekitar kita, mungkin minta feedback, gitu. Jadi yang minta feedback ini kita juga harus berbesar hati, jangan langsung merasa defensif ya ketika kita minta feedback kepada orang sekitar. Kira-kira saya nggak apa-apa nggak sih kalau saya ngomongnya seperti ini? Menurut kamu gimana cara saya menawarkan ini misalnya? Atau let's say misalnya kita cara ngomong karena kemampuan komunikasi itu penting sekali, mau kita jualan apa, mau kita bisnis apapun, pasti dengan cara kita berinteraksi dengan orang itu penting sekali. Nah untuk itu kita juga bisa nih merekam Mbak, ini bisa juga nih direkam nih cara kita ngomong, baik itu menggunakan video atau misalnya menggunakan voice recorder untuk melihat dan merasakan bagaimana sih ketika kita menjadi orang yang ada di balik atau lawan bicara kita gitu, baik itu kita mau menawarkan produk, jasa, atau misalnya menawarkan skill-skill yang lain gitu, merasakan bagaimana menjadi user, bagaimana menjadi konsumen dari apa yang kita lakukan begitu. Oke. Keren ya.
Mbak Christine sama Mbak Monica ngangguk-ngangguk nih apa yang disampaikan oleh Tiara. Ini sepertinya garis bawah dari apa yang dilakukan oleh teman-teman ya. Terima kasih Tiara. Saya akan kembali ke Tiara nanti. Teman-teman, ini pertanyaannya udah banyak banget. Jadi kita akan masuk menuju ke pertanyaan. Nanti kita akan bergilir menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah masuk ke dalam chat. Dan juga terima kasih banyak yang sudah ada di Facebook page Femina Media. Saya mau mulai dulu pertanyaan untuk Monica. Ini pertanyaannya menarik sekali dari Shanti Erwin. Halo Santi, saya bacain ya pertanyaannya untuk Mbak Monica. Dia bilang gini, Mbak Monica, bagaimana sih bisa menciptakan suatu yang kebetulan, yang akhirnya berjodoh dengan bisnis barunya untuk alternatif income ini? Gitu. Apakah terbentuk karena lingkungan atau ada hal lain? Jadi mungkin ini sebenarnya resume, kenapa sih Mbak Monica ini kayaknya kreatif banget, dari sini ke sini, loncat sini gitu. Gimana tuh Mbak? Terutama yang terakhir tuh, distributor seafood, keren banget. Go ahead. Ya, kalau misalnya yang terakhir itu sebenarnya terkait dengan yang tadi saya sampaikan, resikonya kecil. Kenapa? Karena produknya produk makanan yang saya sekeluarga pakai sendiri gitu. Jadi pun misalnya ya kita nggak laku, at the end certain point of time itu pasti akan habis juga gitu, karena ya kita akan pakai juga gitu. Dan namanya makanan karena frozen food juga waktu kadaluarsanya cukup panjang, sangat panjang bahkan. Jadi kalaupun kita simpan berbulan-bulan nggak laku misalnya, itu masih fine aja, masih baik-baik saja. Dan yang terpenting juga tadi modalnya tidak terlalu besar juga gitu. Jadi memang bisa dibilang bisnis yang mungkin sangat-sangat minim resiko ya. Gimana nanti tinggal kita pede aja masarkannya seperti apa. Dari yang tadinya nggak biasa jualan harus bisa menimbulkan expertise baru. Gimana sih, itu susah banget loh Mbak Betty kalau yang nggak biasa jualan tuh buat nyolek orang, buat mau jual mau beli nggak produk kita itu, aduh luar biasa sulit sekali. Boleh cerita nggak apa yang paling sulit dan gimana Monica ini keluar dari situ? Ini kan keluar dari comfort zone nih ceritanya ya. Karena memang tadi produknya saya pakai sendiri, jadi kalau orang jualan biasanya kan butuh testimoni pelanggan dan lain-lain. Nah ini kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa, karena kita pakai sendiri, jadi nggak perlu dalam tanda kutip bluffing atau berbohong gitu, karena memang ini produk yang sehari-hari dekat dengan kita. Kebetulan saya juga sebenarnya bukan orang yang suka masak. Terus terang anak saya itu lebih rajin masak dibandingkan saya. Jadi kalau misalnya masuk dapur juga jarang-jarang banget gitu. Cuma produk ini produk yang nggak perlu keahlian masak tingkat chef gitu ya. Jadi siapapun bisa masak karena bumbunya juga kita jual juga. Jadi ada daging, ada ikan yang sudah tinggal cemplung-cemplung jadi gitu. Jadi nggak perlu yang skill luar biasa untuk masak. Nah ini sangat membantu sekali, terutama di lingkungan mungkin wanita profesional yang tadi kalau Mbak Christine bilang kadang pulangnya sampai di atas jam 9 gitu ya. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk orang yang skill masaknya juga pas-pasan gitu, tapi tetap bisa makan enak. Dan sekarang juga kan restoran banyak yang tutup ya, terkadang kita mau makan steak atau mau makan sesuatu yang berbeda dengan masakan rumah, mau ke restoran kan juga takut ya dengan higienitasnya, dengan terpapar nanti di jalanan dan lain-lain gitu. Nah ini kita bisa beli produk yang sama, mungkin lebih murah, kita masak sendiri juga, terus ya terjangkau juga harganya gitu. Jadi kalau dengar ceritanya Monica tuh boleh nggak saya terjemahkan gini? Jadi begitu menantangnya menjual produk ini sebagai sales gitu, tapi terus Monica sendiri menemukan suatu cara karena produk ini benar-benar merefleksikan dirinya, yaitu nggak bisa masak, ini tinggal cemplung-cemplung dan enak gitu. Jadi believable kali ceritanya gitu ya. Benar sekali gitu. Jadi seorang yang nggak bisa masak bisa berani dalam tanda kutip memasarkan satu produk makanan, itu kan kayaknya untuk yang dengar juga, oh kok bisa ya seperti itu gitu. Artinya berarti produk ini juga bukan produk yang aneh-aneh gitu. Emang semua orang bisa pakai. Oke.
Itu satu insight yang sangat menarik. Jadi teman-teman di luar semua orang tuh ada kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya bisa menjadi suatu amunisi juga pada saat yang tepat ya, Monica ya. Oke, terima kasih Monica. Saya nanti akan kembali ke Anda. Saya kepengen ke Mbak Christine. Ya. Mbak Christine, ini ada pertanyaan bagus banget. Saya mau Ya, pilih silakan, dulu Mbak Peti. pertanyaan ini. Mm-mm. Ini dari Risa Devi. Mbak Christine, apakah ada peluang untuk orang introvert bisa berprofesi sebagai agen asuransi? Sangat bisa. Langsung jawabannya itu. Ya, seperti cerita saya tentang salah satu tim saya yang tadi itu, aduh, kalau Mbak siapa tadi yang nanya Mbak Peti? Mbak Risa ya? Nah, kalau Mbak Risa ketemu dengan beliau ya, 5 tahun yang lalu ketika dia join saya, dengan dia sekarang itu sosok yang sangat berbeda. Ya, 5 tahun yang lalu dia benar-benar datang dengan kepepet, betul seperti yang Mbak Monica ceritakan, kepepet butuh income, tapi dia bilang, saya nggak bisa bicara, tidak pandai bicara, tidak tahu produk, nggak tahu harus ngomong apa, dan how to start juga nggak tahu. Tapi sampai saat ini bahkan bisa punya tim, dan dia pernah menjadi top recruiter di tim saya. Itu orang yang nggak bisa bicara. Nah, saya ada siasatnya Mbak di tim saya, ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa bicara ini, kita kasih dia satu tools. Kita nggak bisa maksa dia bisa jadi pembicara hebat dalam 1 malam, 2 malam, atau sebulan, 2 bulan, Mbak. Ini semua berproses, kan? Nah, dalam proses itu, sebagai leader, apa yang kita lakukan terhadap anak-anak ini? Kita bina mereka, kita kasih dia fasilitas-fasilitas, tools ya, support system yang membuat dia bertumbuh. Nah, kalau saya tadi ada singgung tentang cara digital yang saya pakai. Cara ini pun sebenarnya tidak langsung saya temukan. Saya melihat, saya berproses. Jadi di tahun 2016, kalau teman-teman lihat ya, digital marketing itu sudah mulai marak ya. Udah marak, tapi belum semarak sekarang, karena sekarang ini kan momentum pandemik ya. Kalau 2016 itu banyak banget kursus-kursus. Nah, saya sampai coba ikut. Dan saya bilang, kalau saya terapkan ini di bisnis asuransi saya, harusnya saya bisa menolong ya teman-teman yang merasa dirinya introvert. Nah, caranya bagaimana? Banyak. Ya, caranya pertama, orang yang merasa introvert ini harus punya kemauan dulu. Dia nggak bisa yang leadernya sulap dia menjadi orang introvert, jadi extrovert. Nggak bisa. Betul, betul. Ya, dia harus mulai dari keinginan kuat seperti tim saya tadi. Oke, saya introvert, tapi saya mau mendobrak saya yang introvert ini untuk menjadi seseorang yang berbeda. Dimulai dari itu dulu. Setelah itu, kita bantu dia, kita mentoring, kita kasih tools ya. Kita kasih dia platform, Mbak. Kita kasih dia peluang ya, kesempatan untuk bicara, mimpin meeting, mungkin meeting yang kecil-kecil dulu. Dia latihan. Awalnya memang blebek-blebek, ngomongnya juga kadang-kadang message-nya nggak nyampe. Tapi nggak apa-apa. Itu sebuah proses kan. Nah, lama-lama dia berproses dan sekarang suruh dia berhenti ngomong ya susah, Mbak. Suruh dia berhenti ngomong karena dia cerita dengan segala keyakinan dia, karena keyakinannya sudah dapat. Dan keyakinan itu didapat dari mana? Proses dan hasil. Dia jalani prosesnya, dia dapat hasilnya. Iya, conviction-nya tumbuh, dan akhirnya dia lari sekarang. Iya, seperti itu. Oke, Mbak Risa, mudah-mudahan penjelasan dari Mbak Christine itu sangat membantu Anda ya. Itu tadi crystal clear, sebenarnya tinggal kemauannya dulu gitu. Tetapi di sini ada satu notes juga, ini banyak para leader di sini ya, yang datang ke acara ini gitu, bahwa leader itu memang harus punya insting gitu. Kayak tadi, Mbak Christine lagi belum musim digital marketing, udah sekolah digital marketing, atau lihat itu apa sih peluangnya buat bisnis kita gitu ya. Betul. Jadi instingnya memang jalan dan selalu ngelihat ke depan. Mbak, pertanyaan berikutnya untuk Mbak Christine ya. Saya mau milihin pertanyaan dari Selina Utami. Ini juga menarik pertanyaannya. Apa kiat menjalankan asuransi agar berhasil? Strategi untuk mendapatkan klien. Ini rahasia dapur banget ya. Tapi bolehlah dikasih tahu 1, 2, 3 yang paling penting gitu, Mbak. Silakan, Mbak. Kalau Mbak Selina bertanya kepada seluruh agen Allianz, yang dari yang baru memulai sampai yang sangat sukses sekalipun, jawabannya sebenarnya satu, aktivitas. Itu adalah jawaban ya, yang misalnya kalau teman-teman ikut ya konferensi dunia pun, para agen-agen asuransi dunia yang internasional pun, ujung-ujungnya kembali kepada satu jawaban yang sangat magic word ini, yaitu aktivitas. Jadi aktivitas inilah kunci sukses kita. Sedikit beraktivitas, sedikit hasil. Banyak aktivitas, banyak hasil. Nggak ada aktivitas, nggak ada hasil, Mbak. Ujung-ujungnya seperti itu. Tapi betul banget, pertanyaan bagus.
diferensiasi aktivitas ini yang harus kita lakukan. Kayak saya, waktu saya bilang di pertama-tama, wah aktivitasnya luar biasa waktu awal terjun ya. Sehari itu bisa ketemu 6 orang. Kita kalau agen asuransi itu, hukum utamanya Mbak, sehari minimum ketemu 2 orang. Kalau belum ketemu 2 orang, kita pantang pulang. Di Jakarta, ya, di Jakarta. Ya. Kalau di daerah-daerah lebih gampang, mereka bisa ketemu 4, 5, 6 karena tidak ada macet ya. Terus jarak dari satu tempat ke tempat lain itu pendek-pendek gitu ya. Nah, di kita di Jakarta itu minimum 2 pertemuan itu hukum wajib. Nah, saya dulu saking kepengen cepat sukses, saya sehari itu bisa 4, bisa 5. Ya. Tapi akibatnya apa? Yaitu anak nggak keteker, suami juga nggak keteker. Padahal tujuan resign awalnya mau berbisnis kan mau jaga anak ya, mau punya waktu banyak sama keluarga. Nah, jadi aktivitas tetap jalan, tapi kita cari cara yang cerdas. Dari work hard, harus work smart sekarang, seperti itu. Ya, jadi kalau tips saya di era pandemik terutama ya, kita benar-benar harus terobos apa yang cara konvensional menjadi cara digital. Kita harus padukan dua-duanya. Jadi teman-teman yang merasa gaptek, merasa aduh susah ya untuk kayak Zoom aja nggak semua orang bisa, banyak teknis-teknis dia nggak mau, nggak bisa. Itu semua kita harus terobos. Yang apa yang kita merasa tidak bisa, kita harus belajar. Keluar dari comfort zone Ya, betul, betul. Seperti itu Mbak. Jadi aktivitas kunci utama dan aktivitas yang seperti apa? Aktivitas yang sehari-hari, pergi, keluar dari rumah, dan musim pandemik ya kita harus... Iya. Suara saya. Bisa. Suara saya masih kedengeran Mbak? Halo? 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 Halo Mbak Peti? Bahwa kita akan mampu dengan side job yang akan kita tekuni. Halo Mbak Peti. Iya. Yes. Saya ketendang tadi ya. Maaf ya. Oke, sekarang udah masuk. Nanti saya kembali ke Mbak Christine ya. Silakan. Oke. Mbak Christine. Halo. Ya, halo Mbak. Saya atau Mbak Tiara dulu? Oke, Mbak Tiara dulu ya. Ya, oke. Sebentar, saya akan kembali ke Anda. Oke, sip. Oke, silakan Mbak Tiara. Ya Mbak Peti. Jadi di sini tentunya kita nggak tahu, ibaratnya tidak kenal maka tidak sayang ya kan. Tak kenal maka tak sayang. Artinya kalau kita nggak tahu atau kita tidak memberikan exposure atau paparan terhadap hal-hal yang mungkin bisa menjadi skill baru atau sesuatu yang sebetulnya kita bisa enjoy kok. Tapi selama ini kita merasa karena mungkin kita malu atau kita merasa kok kayaknya nggak cocok kayak saya melakukan ini, akhirnya kita tidak melakukan gitu. Jadi artinya bagaimana caranya kita tahu kalau kita memiliki bakat-bakat terpendam yang mau tidak mau kita asah dan kita kenali itu satu-satu dengan expose mungkin aktivitas-aktivitas yang tidak pernah kita atau tidak kepikiran kita lakukan sebelumnya karena itu tadi mungkin pekerjaan saya tidak menuntut saya untuk melakukan itu sehingga saya tidak pernah mengasah di bagian itu. Justru hal-hal yang selama ini tidak pernah kita lakukan kita coba lakukan. Mumpung pandemi ini kan kita banyak waktu yang mungkin selama ini apalagi yang di Jakarta ya. Biasanya waktu buat macet gitu ya, buat macet-macetan di jalan masih kita saat ini punya waktu yang lebih untuk kita bisa mengeksplor aktivitas-aktivitas yang selama ini belum sempat kita lakukan karena kesibukan kita gitu. Jadi itu caranya kita bagaimana kita mengeksplor, mengetahui mungkin kita punya bakat-bakat terpendam yang selama ini kita tidak pernah asah gitu dan juga bagaimana caranya supaya kita percaya diri bahwa kita mampu dengan apapun yang kita lakukan di luar sana kalau kita udah menemukan skillnya atau potensi skill lah itu artinya dengan start small gitu. Jadi start small dulu gitu ya. Kita coba dulu aja satu-satu sedikit demi sedikit tanpa memberikan suatu goal yang terlalu berlebihan yang membuat kita udah langsung takut atau mungkin jadinya malah jadi pesimis duluan. Kayaknya saya nggak mampu deh melakukan itu gitu. Kayak misalnya selama ini kita nggak biasa ngomong di depan orang, terus kita harus langsung jadi pembicara. Mungkin itu kan terlalu gapnya terlalu besar gitu. Kita coba mulai dulu dengan bicara di depan keluarga terdekat, kita ngobrol, mungkin kita kasih goals yang mulai dari paling kecil, mungkin nambah lagi ketika kita mampu sehingga kepercayaan diri kita terbentuk sedikit demi sedikit dari situ. Begitu Mbak. Ya, jadi apapun yang akan kita lakukan sebenarnya kita harus melakukannya jangan cuma di mimpi-mimpi doang ya. Iya. Pengen ini tapi nggak dikerjain juga gitu ya Tiara. Betul. Mulai dari pelan-pelan dulu satu-satu kita coba. Benar, karena kalau kita melakukan sesuatu itu berarti artinya kita berlatih tentang sesuatu ya, sampai kita Betul. mahir. Oke, Tiara terima kasih tipsnya. Saya mau balik lagi ke Mbak Christine ya Mbak. Ini jaringan kita agak kurang baik,
Mbak Christine hilang timbul, tapi mudah-mudahan ini sekarang kita bisa lebih lancar. Oke. Mbak Christine dilanjutkan tadi, boleh nggak disebutkan 1, 2, 3 apa tuh tipsnya tadi? Untuk menjadi agen asuransi yang sukses ya. Ya. Yang pertama, 3 aja Mbak, cukup. Iya. Yang pertama silakan, harus Mbak. tahu why-nya apa. Ya, kita sering mendengar ya, ketika kita why-nya clear, the how is easy. Saya hilang lagi, Mbak. Saya bisa dengar Mbak Peti sih. Hai Mbak Christine. Hai. Halo Mbak. Oh. Halo? 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 Bertanya mengenai bisnis frozen kamu loh nih. Halo? Yes. Iya ya. Padahal saya bisa dengar loh. Saya masih bisa dengar suaranya Mbak Peti. Apa koneksi saya ya? Maaf ya. Ya, silakan Mbak. Oke, saya bikin cepat aja ya. Pertama, kita harus tahu why-nya. When the why is clear, the how is easy. Kita sering dengar ya. Jadi kalau why-nya, kita maunya apa, itu how-nya gampang banget. Yang kedua adalah kita bersetia pada proses. Yang ketiga adalah aktivitas harus tetap jalan, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi 3 dan itu yang paling penting ya. Berproses, why, dan aktivitas. Tanpa itu semua nggak mungkin juga dicapaikan ya Mbak. Oke, Mbak Christine terima kasih banyak. Nanti saya akan kembali ke Anda. Oke. Saya mau ke Monica nih, Monica. Ya, ini Mbak. banyak banget yang bertanya mengenai bisnis kamu nih, gimana nih? Bisnis baru. Ini pertanyaan dari Wening. Ini menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana sih Mbak mencari vendor untuk bisa jadi distributor? Jadi maksudnya tuh gini, kan pasti ada banyak tawaran dan lain-lainnya gitu. Gimana sih Mbak Monica nih melakukan audit? Oke deh, gue yang ini nih, ini kayaknya oke gitu. Ada tips nggak Mbak? Biasanya sih kita kenali dulu ya si produknya itu, jadi udah pasti dicoba dulu. Cocok nggak sih dengan kita, karena gimana kita mau memasarkan suatu produk kalau dari kualitasnya tidak cocok dengan apa yang sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Terus yang kedua, biasanya sih kalau saya itu, mungkin karena perempuan ya Mbak Peti ya, jadi secara emosional tuh harus nyambung dulu sama sang pemilik produk gitu. Jadi ya kita lakukan pendekatan interpersonal lah ya. Saya bicara mungkin kalau kemarin memang mulai di saat pandemi, berarti kan ya Zoom meeting gitu ya. Kita ketemu dulu dengan si owner produknya seperti apa. Nah, aturan mainnya tuh apa aja sih gitu. Sesuai nggak dengan ekspektasi kita, atau mampu nggak kita menjalankannya, cukup fair nggak buat kita gitu. Nah itu yang pertama kali kita teliti dulu, baru nanti dari situ ya kita akan compare dengan produk-produk sejenis seperti apa. Nah kebetulan kalau untuk di saya, karena memang sang pemilik produk adalah sahabat saya, jadi mendapatkan chemistry-nya itu cukup lebih mudah ya. Lebih mudah gitu, dan kita lihat juga kualitasnya cukup baik, dan yang tadi saya sampaikan kita pakai produknya sendiri, jadi lebih mudah juga untuk memasarkannya. Oke, jadi kalau sama juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain, sebenarnya kita harus nyambung dulu ya dengan bisnis ini gitu. Kita tuh harus ada chemistry. Kita suka nggak sih sama produk ini, atau kita kira-kira bisa melakukan sesuatu nggak dengan produk ini gitu ya Monica ya. Iya, benar. Dan tadi disampaikan walaupun ini bukan pelajaran marketing, tapi Monica berkali-kali mengatakan bahwa kita memang harus cari tahu gitu. Bikin riset dulu kali mengenai produk ini, membandingkan dan lain-lainnya ya. Iya seperti itu. Karena mau nggak mau kan kita harus kayak misalnya produk sejenis pastinya banyak kan di pasaran sana gitu, tapi kita harus paham bahwa diferensiasi dengan produk ini dibandingkan produk lain, keunggulannya itu apa. Nah itu yang nantinya kita akan coba tekankan. Dan kebetulan juga karena saya yaitu kemarin tuh gara-gara dapat ilmu juga dari Femina, ilmu bisnis lah intinya, jadi sedikit cukup paham bagaimana caranya membangun si brand produknya ini seperti apa gitu. Nah ini juga salah satu cara praktek juga sih, bener nggak sih ini teorinya begini, hasilnya seperti apa, bener nggak gitu. Jadi ya lumayan lah. Oke, jadi ini bisnisnya udah serius nih sekarang ya? Dibilang serius juga serius, dibilang nggak serius ya jangan sampai nggak serius, karena ini bener-bener kan
uh, put your eggs into different basket ya Mbak ya. Jadi karena memang industrinya sangat berbeda dengan yang saya tekuni selama ini. Jadi harapannya pada saat once goes down, the other still goes up gitu. Jadi nggak sama-sama terpuruk lah pada saat pandemi seperti ini. Mudah-mudahan masih ada yang bisa menopang sampai kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir apa. Oke, terima kasih Monica. Mudah-mudahan menjawab tuh pertanyaan tadi dari salah satu penonton kita. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke Mbak Christine. Mudah-mudahan signal kita baik ya Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan yang sama disampaikan oleh beberapa orang, salah satunya oleh Anissa. Anissa bertanya, gimana sih cara kerja bergabung di Alliance Life Changer ini? Mungkin Mbak Christine bisa jelasin secara singkat padat dan sistem kerjanya tuh gimana? Ini perempuan banget pengen tahu gue sistem kerjanya gimana. Iya, pertanyaan bagus ya. Thank you. Pertama, modalnya kecil sekali. Kita perlu keluar modal hanya 225.000 ya untuk mendapatkan lisensi izin usaha. Sama kayak kita kalau mau nyetir ya, kita harus punya SIM ya. Nah, kita perlu untuk membayar 225.000 untuk ujian AJI. Dan good news-nya selama pandemik ini ujian itu ditiadakan karena memang nggak bisa kan Mbak kita untuk keluar ujian ya. Akhirnya kita itu cuma perlu mengerjakan training online ya bisa kita kerjakan lewat iPad kita, lewat handphone kita sambil selonjoran di rumah ya. Kita sudah bisa berbisnis seperti itu. Ya, itu persyaratan-persyaratan basic yang kita harus penuhi. Nah, setelah kita punya lisensi, kita sudah mengerjakan training online itu semua dari rumah saja, benar-benar dari rumah saja. Kita sudah mulai cerita tentang product knowledge dan saya ada satu hal yang tips sukses ya, bahwa ketika kalau kita mau menjadi agent yang sukses, kita itu harus benar-benar stick abide pada komunitas. Kita harus benar-benar cari komunitas kita ikut training-trainingnya, kita praktekkan ilmu yang kita dapat. Karena apa? Ilmu itu kalau kita cuma konsumsi untuk diri sendiri, dia tidak akan jadi apa-apa. Apalagi kalau kita mau mengharapkan hasil. Jadi kita harus mulai sharing kepada prospek-prospek kita, list-list nama kita, dan di tim saya juga kita akan pandu bagaimana cara kita memilih list nama. Kita punya patokannya adalah kolor ya, K keluarga, O orang terdekat, L lingkungan, ya, O satu lagi adalah organisasi, R adalah referensi. Jadi ketika kita membuat list nama, siapa-siapa aja yang kita akan sharingkan tentang the beauty of our product ini, kita sudah ada patokannya. Siapa, nomor teleponnya gimana, cara share-nya seperti apa. Nah itu kita sudah ada tools-nya, sudah ada script-nya, dan sebenarnya tidak ada script yang the best, tidak ada secret recipe, Mbak Peti dan teman-teman. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita memahami konsepnya, dan setelah itu kita berani untuk ceritakan itu. Kenapa? Karena kita believe bahwa produk ini benar bisa menyelamatkan keluarga kita, dan bisa menyelamatkan orang banyak di luar sana dari bencana keuangan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk Anissa dan juga tadi saya ngelihat ada yang bertanya tuh Gladys, jelas ya Mbak Christine udah cerita gimana caranya masuk ke Alliance Life Changer ini, dan sekali lagi teman-teman yang mau langsung klik itu ada di chat, bisa dilihat informasi-informasinya nanti. Oke, saya mau ke Tiara. Oke, yes, kedengeran suaraku ya? Yes. Oke. Tiara, ini saya mau bertanya seperti ini ya. Sekarang itu kan sebenarnya banyak orang juga yang sedang merasa tidak yakin dengan masa depannya dia gitu. Dia mencoba beberapa pekerjaan, ada pekerjaan utamanya ini, dia nyoba ini, pokoknya intinya dicoba. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia nggak tahu ini sebenarnya tuh gimana gitu. Karena COVID-nya sendiri kan memang belum selesai gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini udah benar. Nanti ujungnya kita lihat aja. Gitu. Ya Mbak. Jadi sebetulnya dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang perlu kita pertimbangkan juga adalah mungkin selama ini kita kalau misalnya dalam kondisi normal kan kita bisa membuat perencanaan jangka panjang ya, gitu. Nah, dalam menggunakan memiliki perspektif, menggunakan perspektif kita di masa pandemi ini sebetulnya perspektif yang baik untuk digunakan adalah short term dulu, gitu. Jadi kita kan nggak tahu nih sampai berapa lama ini akan berlahir atau berlanjut
sampai kapan gitu ya. Kita juga nggak tahu vaksin kapan kita dapat gitu. Jadi memang paling tidak untuk saat ini kita fokus sama apa yang bisa kira-kira menambah penghasilan, let's say, atau misalnya kita fokus sama apa yang bisa dalam jangka waktu pendek ini bisa membantu kita paling tidak menyeimbangkan hal yang sebetulnya hilang atau misalnya berkurang semenjak pandemi gitu. Jadi mindset dan pola pikir kita pun juga mau tidak mau harus kita ubah nih dalam periode saat ini untuk melihatnya sebagai jangka pendek, kira-kira apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Jadi walaupun misalnya kita merasa nggak nyaman atau mungkin kita nggak yakin, kita coba dulu, let's say kita dalam jangka waktu pendek ini bisa survive nggak atau bisa menghasilkan nggak sih? Sampai nanti akhirnya sampai jangka panjangnya atau jangka menengahnya kita bisa melihat sambil evaluasi. Kira-kira dari sekian banyak yang saya lakukan yang paling cocok tuh yang mana? Kira-kira begitu, Mbak. Oke, jadi semua tuh harus diukur gitu ya. Jadi juga jangan cuma bingung tapi diukur. Dan kita mungkin harus juga mau memindahkan sesuatu yang tadinya dilakukan kalau memang itu nggak berhasil dalam jangka menengah gitu ya misalnya ya. Betul Mbak, gitu. Jadi kita mesti melihat perspektifnya dari jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Oke, terima kasih Tiara. Teman-teman, kita sudah harus sampai pada pertanyaan yang terakhir. Tidak terasa kita sudah 1,5 jam ngobrol seru ini. Ini ada satu pertanyaan, saya ingin menjadi pertanyaan terakhir bagi kita semuanya. Pertanyaan ini datang dari Anissa Cordon. Dan ini saya kira mewakili banyak pertanyaan yang lain juga dengan cara bertanya yang berbeda, termasuk juga untuk Ratna Puspitasari. Pertanyaan ini ingin saya tujukan kepada semuanya, mungkin bisa dimulai dari Monica, lalu kemudian Tiara, dan yang terakhir Mbak Christine. Bagaimana cara keluar dari zona nyaman? Masing-masing ini kita ngomongin zona nyaman dari tadi, jadi tadi juga mungkin Tiara punya zona nyaman juga ya, saya nggak tahu nih zona nyamannya Tiara apa, dan menghadapi resiko atas pilihan yang diambil. Oke, mungkin dari Monica dulu. Zona nyaman dan resiko. Zona nyaman itu kayaknya pada saat periode pandemi seperti itu menjadi hablur ya Mbak ya, yang tadinya nyaman jadi hablur gitu, yang tadinya mungkin sangat-sangat nyaman menjadi dalam sehari itu bisa jadi begini banget ya gitu, maksudnya nggak terbayangkan. Siapa sih yang membayangkan di awal tahun 2020, tahun baru nih Mbak ya, tiba-tiba kok bisa seperti sekarang ini gitu, banyak sekali kejadian yang tidak terduga. Kalau menurut saya sih harusnya ini skill yang harus kita miliki, dan kalau misalnya saat ini belum punya, harus mulai diasah adalah adaptasi skill. Benar tadi yang Mbak Tiara bilang bahwa kalau saya ini orang yang biasanya long term perspektif Mbak. Biasanya saya tuh tahu gitu apa yang saya mau, apa yang saya akan kerjakan. 5 tahun, 10 tahun ke depan saya mau ngapain. Biasanya saya harusnya sudah tahu pengen ngapain gitu. Tapi di saat seperti ini itu memang harus berani di switch, bahwa kita udah nggak bilang dalam jangka waktu 1 tahun, bahkan di kantor itu saya plannya itu udah per bulan. Bulan ini ngapain sih? Nah, untuk plan bulan depan kita tunggu nanti di akhir bulan lagi gitu, untuk bulan berikutnya ngapain, karena begitu cepatnya perubahan yang terjadi dan begitu tidak terduganya mau seperti apa ke depannya. Nah, jadi skill yang harus kita punyai adalah adaptasi skill kita, ini yang harus benar-benar diasah. Gimana kita harus bisa mudah berpindah dari tadinya kita mungkin berpola pikir A, itu mindsetnya harus bisa cepat switch untuk jadi ke Z, bukan lagi ke B atau ke C, tapi sudah bisa harus sangat frontal, berbeda. Bagaimana nih, suka nggak suka, apa yang mungkin kita tadinya nggak terpikir atau nggak bisa, atau benar-benar nggak pengen gitu ya, ini udah bukan waktunya berpikir bahwa ini bukan kerjaan gue, atau ini bukan gue banget, nggak bisa seperti itu. Jadi ini harus semua yang kita anggap kita tidak bisa, kita anggap sebelumnya bukan ini. Jadi benar-benar harus beradaptasi sangat cepat dengan pace yang terjadi sekarang ini. Oke, adaptasi cepat, mikirnya juga cepat ya, gitu ya Monica ya. Ya. Terima kasih Monica, sangat menarik masukannya. Saya mau ke Tiara. Gimana? Kalau dari perspektif psikolog ini gimana nih?
Ya, jadi tadi terkait dengan situasi yang masih serba tidak pasti nih Mbak, uncertain ya, apalagi kita nggak tahu nih sampai kapan, prolong juga jatuhnya adalah kita menghadapi situasi yang prolong uncertainty, di mana berkepanjangan nih rasa ketidakpastian kita. Artinya di sini, satu, betul sekali tadi yang Mbak Monica katakan, untuk bersikap fleksibel dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan, yang mungkin kita selama ini tipenya yang harus jangka panjang, harus diubah jadi jangka pendek, nah itu juga kan pastinya tidak nyaman. Nah, ini kita perlu mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan mengubah teknik-teknik kita atau strategi-strategi kita dalam bekerja atau misalnya melakukan keseharian kita, itu juga perlu kita sadari, dan kita perlu juga memberikan semacam penyemangatan diri lah buat diri kita sendiri bahwa oh ya nggak apa-apa kok, kita lagi sedang dalam situasi yang tidak nyaman, dan juga tidak memberikan satu tuntutan yang begitu berat juga, misalnya ekspektasinya jadi harus besar sekali dalam situasi yang menekan seperti ini. Jadi kita perlu untuk juga memanage ekspektasi kita juga dalam melakukan aktivitas-aktivitas harian. Nah, untuk orang-orang yang tipikalnya pekerja, misalnya seperti saya juga kan, saya sebagai seorang pekerja ya, yang mana artinya untuk keluar dari zona nyaman itu kita perlu keluarin kita perlu juga melepaskan sense of security kita nih, kebutuhan kita akan security atau penghasilan yang bulanan nih selalu harus pasti stabil gitu ya misalnya. Ini juga kita perlu bisa, kalau memang kita ingin bisnis atau misalnya ingin kita melepaskan itu, kita juga perlu mempersiapkan diri bahwa mungkin ada hal yang membuat kita tidak nyaman di awal sebelum kita akhirnya memperoleh hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita perlu sabar-sabar juga, manage ekspektasi, mungkin juga mengurangi standar-standar yang selama ini gaya hidup, jadi dikencangkan ikat pinggang dulu, mungkin seperti itu. Nah, artinya kita perlu juga bersikap fleksibel dalam keputusan-keputusan yang kita buat, sehingga kita jadi tidak menyalahkan diri sendiri juga ya Mbak, kalau ternyata itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam jangka waktu yang dekat. Seperti itu kira-kira. Oke. Manage expectation, itu yang paling harus dicatat kenceng-kenceng ya Tiara ya. Terima kasih banyak Tiara. Sama-sama. Mbak Christine, your last one. Oke, thank you Mbak Peti. Dari saya ya, pertama, seperti saya sebutkan tadi, pertama goal kita harus sangat clear. Kita maunya apa? Contoh, misalnya kita mau nambah income, seperti tim saya tadi, dia pengen nambah income 5 juta. Ternyata dia capainya 20 juta. Jadi terutama di masa pandemik, di mana kita harus keluar dari zona nyaman, tentukan teman-teman goalnya maunya apa. Itu harus sangat clear, karena itu menjadi seperti tujuan kita ya, mau melangkah ke arah mana. Yang kedua, di bisnis ini, carilah role model teman-teman. Siapa role model teman-teman yang teman-teman merasa pengen untuk menjadi seperti dia. Jadikan dia mentor dan belajar apa rahasia kesuksesan dia. Yang ketiga, temukan kekuatan kita apa. Kekuatan kita misalnya kayak saya senang sekali dengan digital, saya akan main habis-habisan di digital, ya. Dan dengan melakukan hal yang menjadi passion kita, skill kita, kekuatan kita bisa bersetia pada proses. Jadi terus bersetia pada proses, ketika ada tantangan, ada kegagalan, ada penolakan, percayalah itu sebuah hal yang biasa banget untuk membuat kita naik kelas dan jadi lebih baik. Jadi terus bersetia pada proses dan enjoy prosesnya. Sehingga kita kembali lagi ke yang pertama, menuju kepada goal yang kita udah set dengan clear itu, Mbak Peti. Oke, setia pada proses itu paling penting ya. Jangan jangan mau cepat-cepat berhasil, karena nggak mungkin itu juga kan. Nggak ada instan, mie instan aja butuh waktu ya Mbak. Benar, bikin mie instannya cukup 5 menit, butuh 5 menit kan, nggak mungkin. Kita kasih tepuk tangan yang hebat untuk para pembicara kita virtual. Terima kasih banyak teman-teman. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Monica Indirasari, seorang urban planner dan juga seorang arsitek yang sekarang punya beberapa pekerjaan lain dan juga termasuk menjadi wirausaha. Jadi nanti saya invite Monica untuk wanita wirausaha femina ya Monica ya. Thank you very much, sukses terus Monica. Ya, sama-sama Mbak Peti, sehat selalu ya Mbak. Yes, pasti. Thank you very much. Terima kasih juga saya ucapkan, Femina ucapkan untuk Mbak Christine Limar. Terima kasih Alliance Life Changer yang sangat berhasil. Terima kasih banyak Mbak, tips-tipsnya yang hebat. Sama-sama ya Mbak Peti dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Oh ya Mbak, satu lagi untuk informasi yang belum terjawab, teman-teman bisa visit ke www.alliance.co.id/I'mLifeChanger. Di situ bisa tanyakan banyak informasi.
banyak informasi ya. Iya. Teman-teman tolong dicatat, saya kira di chat juga ada. Terima kasih sekali lagi Mbak, sehat-sehat selalu. Iya, Dan last sama-sama. but not least, terima kasih untuk Tiara. Kita baru pertama kali ketemu. Terima kasih banyak untuk Ya, Mbak. semua tips-tipsnya. Senang sekali nih diundang sama ketemu akhirnya dengan Mbak Peti dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak, sehat selalu. Sukses ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Monica, Mbak Christine, sama Tiara. Teman-teman, saya mau mengakhiri obrolan kita pada tema income alternatif di masa pandemi ini atau di masa new normal, hasil kerjasama Femina dan Alliance Indonesia dengan satu notes yang saya catat dari teman-teman semua. Kesimpulannya adalah selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha dan menghargai proses juga. Terima kasih banyak, selamat sore untuk semuanya. Dan untuk teman-teman yang mau menonton kembali video ini, nanti bisa melihat video ini di Femina Media dan di Wanita Wirausaha Femina. Anda bisa nonton berulang-ulang, mungkin mau mencari inspirasi juga dari teman-teman wanita yang tadi. Dan sekali lagi, untuk informasi mengenai Alliance Life Changer, silahkan ada link yang bisa dilihat di chat yang ada di Zoom meeting ini. Silahkan Anda bisa mengklik di sana dan mencari informasi mengenai apa saja yang Anda ingin ketahui mengenai Alliance Life Changer. Sebelum kita berakhir, boleh kita foto-foto dulu? Kita foto-foto dulu ya, kalau perempuan kan harus foto-foto ya. Ini saya mengundang juga teman-teman yang masih ada di sini, banyak sekali nih, ratusan orang yang ada di sini. Wah, ada Mas juga nih. Ada Mas siapa nih? Mas, namanya tapi Lina Gunawan, gimana sih Mas? Oke, teman-teman kita foto bareng dulu ya, sebagai bukti bahwa kita sudah belajar pada hari ini. Oke, kita bisa tolong dihitung teman-teman ya, para admin di sini yang banyak sekali di depan saya ini. Oke, sambil saya nyebut-nyebut namanya nih ya, Mbak Eli, Mbak Hana, Mbak Citra, ada Mbak Eni, ada Mas Lina Gunawan, ada siapa lagi, Mbak Afifa, ada siapa lagi. Silakan mau pakai lipstick dulu boleh, mau pakai nyisir-nyisir dulu juga boleh. Oke, dihitung ya. Sudah? Oh, belum. Masih ada yang belum dibuka. Oke, Mbak Veronica, halo. Ada Ibu Cok istri Dewi Sri Jayanti. Udah pasti orang Bali, ya iyalah ya. Ada Mbak Nurma juga, hai Mbak Nurma. Ada Mbak Cynthia Wibowo juga. Ada siapa lagi nih? Ada Desena, mudah-mudahan saya nggak salah baca. Ada Putri, ada Tania, ada siapa lagi? Ada Mbak Anissa. Banyak sekali nih. Mudah-mudahan semuanya teman-teman mendapatkan informasi yang menarik ya dari para pembicara. Kita mulai ya. Oke, kita mulai, dihitung, 1, 2, 3, kita tahan ya. Oke, next slide. Oke, semua sudah terfoto dengan baik. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Kita akan jumpa kembali di waktu-waktu yang mendatang dalam live Femina. Baik itu di Facebook, Femina Media, Wanita Wirausaha, maupun di Instagram Femina Magazine. Saya, Peti Fatima, undur diri. Sampai jumpa kembali. Selamat sore. Boleh dibuka? Sore, Mbak. Terima kasih, Selamat sore. Mbak Peti. Terima kasih teman-teman semua. Thank you semuanya ya. Makasih. Monica, Tiara, Mbak Sama-sama, Christine. Mbak. Thanks. Terima kasih Sama-sama. Mbak Peti semua. Terima kasih Mbak Monica, Mbak Christine. Sama-sama. Thank you Mbak Monica, Mbak Tiara, bye. Bye. Bye, sampai Bye, Mbak jumpa Peti. ya. Ya.